Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah nih. Mau pantun dulu bentar. Apa tuh? Jalan-jalan ke pasar baru. Cakep. Pulangnya beli keramik antik. Cakep. Di depan udah ada yang pada kerudung biru nih. Iya. Pada cantik-cantik. Cie, Ya ampun. cie. Dari mana sih ibu-ibu nih? Dari Al-Islam Taman Mini. Oh, kenceng banget di Taman Mini. Alhamdulillah tadi makanya jawab salamnya juga kompak. Betul. Saya doain dah yang jawab salam, insya Allah rezekinya barokah. Amin. Rezekinya berlimpah ruah. Amin. Yang belum kebeli bisa kebeli sawah. Amin. Pergi haji berangkatnya ke Mekah. Amin. Mak pengen ke Mekah pengen? Pengen. Mau ke Mekah mau? Mau. Punya duitnya? Enggak. Iya. Padahal tadi udah Amin udah Mau kencang. berenang dah. Gak apa-apa dah, saya doain juga yang datang ke pengajian. Walaupun pada nggak saling tanya, saya doain yang pada punya utang biar lunas utangnya. Amin. Yang paling kenceng, paling gede utangnya. Alhamdulillah, semangat banget nih ibu-ibu pengajiannya. Gini Bu, datang ke pengajian. Kadang suka banyak alasan, Bu ngaji yuk Bu, ya lagi hamil. Nah, Ntar dah habis berojol, udah berojol udah ngelahirin, kita tanya lagi Bu ngaji yuk Bu, ya repot punya bayi. Ntar dah udah gede kita tanyain lagi Bu ngaji yuk Bu, ya hamil lagi. Jadi beranak mulu. Sekalinya datang ke pengajian, bukan dengerin pengajian Kak, repot lihat yang di sebelah aja, dia mah keroncongnya udah baru lagi. ekspresinya kayak gini nih persis. Emang begini. Kagak ngeliat keroncong, lihat yang di sebelahnya, dia mah jilbabnya ada yang biru, ada yang merah lah. Kita mah jilbabnya juga ireng lagi. Yang ada pulang ke rumah bukan dapat ilmu manfaat, bilang sama suami pengen anting sebelah. Niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kata Nabi nih, karena nih man salaka thoriqan yatlubu fihi ilma salakallahu thoriqan min turukil jannah. Barang siapa keluar rumah mencari ilmu, dimudahkan jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengen dunia mesti pakai ilmu, pengen akhirat pakai ilmu, pengen dua-duanya juga pakai ilmu. Kan sering banget kita di Majelis Taklim dengar man aroda dunya fa'alaihi bi'ilmi wa man arodal akhirah fa'alaihi bi'ilmi wa man arodahuma fa'alaihima bi'ilmi bi'ilmi melohok. Iya diem aja. Ngajinya ngobrolin seragam belum lunas ini mana. Jadi penasaran, ini seragamnya udah lunas apa belum? Belum, dia kenceng banget. Insya Allah di sini lunas ya Bu. Amin. Iya. Jadi ngomongin utang mulu kita di sini ya. Pakai datang ke pengajian, cakep-cakep gini Bu, datang ke pengajian, masya Allah. Semuanya kalau dapat ilmu, jangankan kita berangkat ke Majelis Taklim, sekarang pencet remote, lihat Trans 7 ada cahaya pagi, masya Allah, itu sama pahalanya kayak kita mencari ilmu. Amin ya Rabbal alamin. Tapi benar dengan pengajian ya Bu ya. Jangan lihat sebelahnya, no itu mah brosnya udah ngelayang banget ke bawah. Belum belakang maskernya tuh masya Allah. Ada bunga-bunganya di belakang. Kadang ibu-ibu lain-lain pakai keroncong baru, ketemu orang assalamualaikum, kencang banget. Datang ke pengajian gitu, alhamdulillah. Nih kadang ibu-ibu ke Majelis Taklim langsung megang rebana, nyanyi dah subuh, kesiangan zuhur, kerepotan asar, di perjalanan maghrib, kecapean isya, ketiduran. Mau kapan sholat? Ada sekali kagak ngaji sholat baru Allahu Akbar, ya seblaknya belum dibayar. Ya ngaku dah. Iya belum nginget seblak ya, sampai Allahu liman hamidah, jemuran belum diangkat. Gitu alhamdulillah, jangan ada alasan dah kalau kita mau ngaji, jangan banyak alasan. Nih kadang kita mau ngaji gara-gara hujan dikit, tangan doang yang keluar. Hujan. Masuk lagi ke dalam. Sekalinya mau pengajian, masya Allah nyuruh suami, Mbak ntar jemuran angkatin, ya ada ngaji nyuruh lagi. Masya Allah, alhamdulillah, insya Allah kita hari ini akan ngaji hanya di Cahaya Pagi, buka mata, buka hati. Yuk ngaji yuk. Alhamdulillah, dengerin. Ada salah satu ayat dalam Al-Quran pada surah An-Nahl ayat 72. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum
أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. Dalam kitabnya Aisarut Tafasir, Allahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja, dan Allah menjadikan bagimu pasangan suami dan istri karena Hawa tercipta daripada sulbi Nabi Adam alaihi salam. Wa hafadah, anak dan cucu. Afabil batil yu'minun, mengapa mereka beriman kepada yang batil? Beriman dengan menyembah berhala-berhala. Diberikan rezeki berupa anak, istri, rezeki yang baik tapi diingkari. Beriman kepada yang batil dan mengingkari kenikmatan Allah dengan tidak bersyukur terhadap pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baru saja kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, itu surat An-Nahl ayat 72 yang langsung dibacakan oleh Teh Liza Aziza. Teh sambil duduk ya Teh. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita duduk juga. Tapi Teh, tadi surat An-Nahl ayat 72 itu sebenarnya menceritakan tentang apa sih Teh? Baik, Masya Allah, pemirsa Cahaya Pagi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat tadi berceritakan tentang karunia Allah, diberikannya pasangan, suami dan istri. Dan dari seorang istri pun bisa terlahir seorang anak dan seorang cucu, keturunan yang lain. Melahirkan merupakan salah satu kodrat yang dimiliki oleh seorang perempuan. Dan memiliki anak adalah sesuatu yang sangat didambakan oleh setiap pasangan yang sudah menikah. Betul nggak Bu? Betul. Namun bagaimana jika ada seseorang yang tidak ingin melahirkan atau sama sekali tidak ingin punya anak? Nah, inilah tema yang akan kita bahas Kak. Namanya child free. Nah, padahal nenek-nenek semua jamaah kita nenek-nenek nih. Child free apa? Child free gitu. Apaan? Iya. Free Lah gitu. Bahasanya. Jadi temanya hari ini adalah menunda anak dalam Islam. Boleh atau tidak? Itu Oke, dia. baik Ibu penasaran pasti ya. Yang di rumah juga pasti penasaran. Kalau kayak gitu langsung saja kita lanjutkan, silahkan Teh tausiahnya Teh. Masya Allah. Menunda anak atau memutuskan sama sekali tidak mau punya anak, sebenarnya itu bukan istilah baru-baru Teh. Ini sudah menjadi tren yang semenjak lama berkembang di dunia barat. Nah, kita nih ngikut-ngikut kayak orang barat. Makanan ngikut kayak orang barat. Baju ngikut kayak orang barat. Pergaulan juga ngikut kayak orang barat. Orang barat pantas ditato juga bule. Tatonya naga, harimau. Lah orang kita ditato, mana hitam, tato urai kadut. Mana ada takutnya ya. Rambut dimerahin kayak kuah bakso. Ketumpahan saus. Pakai baju you can see you. Kamu can bisa sih ngelihat, jadi dia bisa ngelihat. Lipatan keteknya pada gitu. Kita ngikut-ngikut mulu kayak orang barat, Masya Allah. Banyak alasan pada komunitas yang mengaku bahwa mereka adalah child free community. Ada yang alasannya khawatir genetik lah, ada faktor finansial lah, mental yang gak siap menjadi seorang ibu, bahkan alasan lingkungan dan lain sebagainya. Lalu apakah prinsip ini dapat dibenarkan menurut kacamata Islam ataukah sebaliknya? Masya Allah, kalau seorang perempuan penyakitan, kalau hamil dia bakal mati. Para ulama sepakat mengatakan boleh menunda kehamilan karena khawatir menghilangkan nyawa seorang ibu. Tapi kalau perempuannya itu sehat walafiat, nggak mau hamil juga, Masya Allah, itu menyalahkan anjuran daripada agama Islam. Orang mah doa minta punya anak, betul nggak Bu? Betul. Dan ini kagak mau punya anak, ya Allah. Islam menganjurkan umatnya untuk melangsungkan pernikahan di mana tujuannya bukan hanya memuaskan kebutuhan biologis, tapi juga ada hikmah yang lain. Apa itu hikmahnya? Al-Imam Ghazali mengatakan yang pertama, menjaga seseorang dari gangguan syahwat sehingga kelak bertemu Allah nggak ada yang dalam keadaan jomblo. Makanya pemirsa di luar sana yang belum pernah nikah masih nyari-nyari aja. Kalau orang Sunda ada istilahnya pulah pilih menang anu luwih. Apa tuh? Nah, dia milih-milih tapi ternyata dapat yang lebih. Au lebih cakep, au lebih dekok. Ya, jangan banyak milih. Ya, Ibu kenceng seneng banget. Ini modelnya kayaknya dekok ini.
Ya. Jangan banyak nyari kriteria harus yang sempurna sampai kiamat juga nyari sempurna mah gak ada. Betul. Ada yang cantik banget tapi miskin. Nah, Ada yang jelek banget tapi kaya. Cari dah yang sedang-sedang saja. Kenceng banget. Apa be nyanyi mah ya. Cari yang sedang-sedang aja. Yang penting dia dapat taat, dapat sabar dengan kita. Kalau perempuan cakep banget, cantiknya keblinger. Kondangan juga sakit hati lakinya. Disangka pakai pelet apaan? betul. Ya, betul nggak Bu? Nah, yang kedua hikmah dengan adanya menikah itu mencari ridho Allah dengan menghasilkan keturunan. Ketiganya mencari cinta baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan memperbanyak populasi manusia yang kelak akan dibanggakan di hari kiamat. Dan yang keempat berharap doa yang berkah daripada anak yang solehah ketika kita telah meninggal dunia dan mengharap syafaat sebab anak yang mendahuluinya. Kan ada sering banget kita dengar di majlis taklim. Idza mata ibnu Adam, apabila anak Adam wafat, mati, in qata'a amalu, semua amalnya bakal terputus kecuali 3 perkara. Apa yang pertama? Doa daripada anak yang soleha. Yang kedua sodakoh jariyah. Yang ketiganya ilmu yang bermanfaat. Nah, jadi kalau child free bertujuan khawatir nggak bisa nafkahin, khawatir nggak punya duit buat nyekolahin, ingat Al-Quran sudah berfirman di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Allah dimelohok baik. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Inna qatluhum kana khita'an kabira. Apa artinya kata Allah dalam Al-Quran, janganlah kalian membunuh anak-anak karena takut Kamilah yang memberi rizki kata Allah. Dan juga kepadamu, bukankah kita sering mendengar banyak anak banyak rezeki, betul nggak Bu? Betul. Lalu kenapa nggak pengen punya anak? Bahkan Allah katakan wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak satupun makhluk bergerak yang bernyawa di muka bumi melainkan semuanya dijamin oleh Allah rezekinya. Burung keluar pagi-pagi, sore udah ada dalam keadaan kenyang. Jangan mau kalah sama kucing. Kucing beranak pinak apa 11. Ya nggak Bu? Tapi nyantai aja ada makanan. Belum ikan asin digondol dia. Ya kan? Jangan takut miskin, jangan takut nggak punya duit. Ingat, tidak ada satupun makhluk yang bergerak di muka bumi yang bernyawa, kata Allah, melainkan semuanya dijamin oleh Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya, semua tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu di Lauhil Mahfuz. Jadi tren child free atau nggak mau punya anak tidak ada dalam ajaran agama Islam. Jadi dalam Islam anak merupakan suatu amanah, betul nggak Bu? Betul. Yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada pasangan yang sudah menikah. Karena dengan adanya seorang anak dalam pernikahan menjadi kesempatan untuk orang tua agar mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah. Ada caranya merawat, mengasuh, menyayangi. Apalagi ibu-ibu udah pada apal banget. Ibu, wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, Melahirkan. atau mengandung lagi. Oh, 11 anaknya. Nggak selesai-selesai. Masya Allah, merawat, mengasuh, menyayangi. Dia kenceng banget, kayaknya modelnya beranak mulu ini. Rajin amat. Memberikan perhatian serta mendidik anak yang kemudian anak itu menjadi anak yang soleh dan solehah, maka ibu mendapatkan pahala sedekah jariyah, pahala menjadikan generasi yang islami. Masya Allah. Bu, calon gubernur ngantri, betul nggak? Betul. Calon presiden ngantri banyak, betul nggak Bu? Betul. Tapi calon kiai, calon ulama, hati-hati. Makanya ibu pengen punya anak bisa ngaji, pengen? Pengen punya anaknya jadi kiai? Pengen. Pesantren nggak? Pesantren Bu. Jangan Ada alergi. pesantren alhamdulillah. Pesantren Bu. Iya, alhamdulillah. Jangan alergi masukin ke pengajian nih, kadang Masya Allah guru ngaji susah banget. Mak, guru ngaji mah ikhlas ngajarin huruf demi huruf Al-Quran, metode udubiyah diajarkan. Masih ingat kalau guru ngaji udah ngajarin mim patama te patah tamim domahmu matamu. Dari dulu sampai sekarang ada nggak?
Iya. Di Pemda, di Pemprov ada nggak guru ngaji dia mau minta kenaikan gaji? Nggak ada. Nggak ada. Makanya kita biar sayang sama guru ngaji. Ibu sayang sama guru ngaji? Sayang be, mau ngasih juga sayang. Ya, hati-hati. Dalam Islam amanah yang sangat besar yaitu punya anak. Jadi tren child free ini adalah bukan bagian daripada ajaran agama Islam. Anak yang soleh dan solehah yang akan menjadi generasi penerus Islam. Masya Allah ya Rabbana ya Karim. Kebaikan orang tua yang meninggal dunia. Sebagaimana sabda Rasul SAW, apabila manusia itu meninggal dunia terputus semua amal. Duit puluhan miliar nggak dibawa, kali mau masukin 1 juta buat beli air ntar di akhirat, kagak ada yang dagang air. Nggak ada. Tapi apabila anak yang soleh-solehah mendoakan kita, kemudian sodakoh jariyah, ilmu yang bermanfaat, maka itulah yang dapat menjadi penolong kita kelak di dalam kubur nanti, kelak di akhirat. Hadis riwayat Muslim. Anak adalah pengikat erat bagi keutuhan rumah tangga dan keharmonisan hubungan suami istri. Betapa banyak suami istri yang gelisah karena lama tidak punya momongan. Bahkan ada seorang istri bernyanyi, 10 tahun sudah kita berumah tangga, tapi belum juga Tahu banget judul lagunya. Disambut kayak sama tebak suaminya. lagu kita ya. Jangan bersedih, jangan berduka, mohon padanya dalam berdoa. Nah, di sini ada syiar, bukan hanya syair yang hanya bikin lupa ibadah ya, tapi ada syiar di sini, ini berdoa kepada Allah. Dengan menunda punya anak berarti sama saja dengan membuang kesempatan emas untuk bisa mempunyai anak. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan zuriyah yang thayyibah, mendapatkan keturunan yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala a'lam. Masya Allah. Jadi jangan takut punya keturunan ya, karena ternyata banyak sekali manfaatnya. Dan sekarang ibu-ibu ada yang mau nanya nggak nih? Ada. Lemes banget. Iya. Siapa yang mau nanya siapa? Oke, Iya, boleh ibu boleh, Bu. silahkan maju ke sini bu. Oke, dengan ibu siapa bu, dari mana bu, silahkan. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Ibu Ari dari Masjid Taklim Al Ihsan Taman Mini. Udah tambah Mau merosot-merosot bertanya. Iya, silahkan ibu. Iya. Begini, bagaimana menurut Islam menunda Kehamilan. menunda anak dengan menggunakan KB? Boleh nggak tuh Ustazah? Masya Allah. Jadi penasaran, ibu anaknya berapa bu? 2. Oh, alhamdulillah. Silahkan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Ibu udah sarapan belum? Telah nah, ini udah. Ini kayaknya rumahnya belum aja ini. Baik, keinginan menunda anak karena tujuan tertentu dapat dikategorikan sebagai bagian dari jenis keluarga berencana yang hukumnya terkait dengan cara dan tujuannya. Para ulama sependapat bahwa hukum keluarga berencana itu tidak dilarang sepanjang cara dan tujuannya adalah pengatur kehamilan. Tanzimun nasl, bukan qat'un nasl, bukan memutus keturunan tapi mengatur. Misal baru ngelahirin nih, pengen pemulihan dulu dah, setahun, 2 tahun, baru hamil lagi. Nah, itu boleh, dan bukan kepada pembatasan keturunan, bukan benar-benar di total nggak boleh punya anak lagi. Masalah keluarga berencana adalah masalah muamalah sosial, interaksi kemasyarakatan, dan bukan masalah ibadah ritual. Hal yang berkaitan dengan muamalah sosial berada di bawah payung kaidah fikih yang mengatakan al-aslu fil asya al-ibahah hatta yadullu ala tahrim. Pada dasarnya segala sesuatu itu hukumnya boleh kalau tidak ada dalil yang melarangnya. Akan tetapi terkait dengan hukum menunda punya anak baik dengan cara minum pil anti hamil atau mensiasati persetubuhan demi karir pasangan suami istri ya yang belum punya anak nih, maka hukum asalnya ulama mengatakan makruh, tidak disukai. Apa dasarnya? Rasulullah SAW bersabda, nikahilah wanita yang kalian cintai dan punya keturunan, artinya tidak mandul. Karena saya di hari kiamat nanti akan membanggakan jumlah kalian yang banyak. Hadis riwayat Ahmad.
Jadi hadis ini dapat dipahami bahwa Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk punya anak. Kalau bisa dan mampu malah yang banyak. Menunda itu apa sih Bu? Mengharap akan ada, ya kan? Menunda kan? Betul. Banyak orang yang menunda sekian lama akhirnya tidak dapat sama sekali. Entah itu faktor usia dan lain sebagainya. Kalau misalnya mandul yang memang benar-benar susah punya anak, itu gimana Teh? Jadi menyikapinya Iya, ya, betul. pasangan pengen punya anak tapi belum Pasangannya juga mana? dikaruniai anak. Baik, belajar dari kisahnya Nabi Zakaria. Seorang nabi yang berharap mempunyai keturunan, bahkan ada riwayat mengatakan sampai usianya 120 tahun menunggu kelahiran si buah hati. Tuh, Nabi Zakaria. Ketika Nabi Zakaria mendatangi keponakannya, siapa ponakan Nabi Zakaria? Maryam. Maryam mamanya siapa? Nabi Isa. Nabi Isa alaihi salam. Nabi Zakaria mendatangi keponakannya Maryam ketika berada dalam mihrab. Mihrab itu apa sih? Tempat ibadah. Jadi Siti Maryam itu sering bertahanus, berdiam diri untuk beribadah kepada Allah di dalam mihrabnya. Dan yang masuk itu cuma Nabi Zakaria dengan Siti Maryam. Nabi Zakaria terheran-heran. Ya Maryam, ini banyak sekali makanan. Setiap hari ada makanan, ada makanan. Apa kata Maryam? Dari Allah. Dia memberi rezeki kepada siapa saja yang dikehendaki. Hati Zakaria saat itu merasa dipenuhi dengan keyakinan kepada Allah bahwa Allah Maha Kuasa, tidak ada yang mustahil baginya. Seketika Nabi Zakaria berdiri dalam sholatnya. Nah, di mana tidak ada penghalang antara hamba dengan Tuhannya ketika di dalam sholat. Di dalam Al-Quran dikatakan, Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Allah idnada rabbahu nidaan khafiyya. Ketika disebutkan Zakaria berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut. Ya, Nabi Zakaria berdoa dengan suara yang lemah lembut. Saat itulah malaikat Jibril memanggilnya. Ya Zakaria, inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Lam naj'al lahu min qablu samiyya. Hai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu. Apa itu? Akan memperoleh seorang anak yang bernama Yahya, yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia. Masya Allah. Ada doa Nabi Zakaria di sini. Apa doanya? Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Baca bareng-bareng dah. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Tuh doa bagi orang-orang yang belum punya keturunan, hendaklah dawamkan doa Nabi Zakaria ini. Mudah-mudahan kelak kita mempunyai dzurriyyatan thayyibah, keturunan yang baik lagi, soleh dan soleha. Amin ya rabbal. Baca doa anak yang soleh soleha. Ini kita mau baca Robbana Atina aja Atina. Udah nenek-nenek mah jangan Atina dulu dan Atina aja Atina. Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Udah pada pinter semua, berarti sering doa punya anak yang soleh-soleha. Amin ya rabbal alamin. Ada lagi nggak yang mau nanya? Oh ngaco. Sini Bu. Boleh Bu, maju lagi Bu. Silakan. Hati-hati. Aduh. Kesemutan nih kayaknya. Oke, baik. Dengan Ibu siapa Bu, rumahnya di mana? Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam Ibu cantik. Saya Ibu Titin dari Masjid Taklim Al Ihsan Taman Mini mau bertanya. Sedih banget Iya. Boleh Ibu, kenapa Bu Ibu Titin? Begini Ustazah, Iya. saya tuh punya anak udah lama menikah. Cuman sampai sekarang belum punya keturunan. Masya Allah. Masya Allah. Apakah ada amalannya untuk supaya segera punya keturunan? Saya mohon penjelasannya Masya Allah. dari Ustazah.
Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu boleh duduk dah. Silakan Bu Titin. Ini modelnya Beneran kayak, sedih. modelnya Iya. kayak kedinginan banget ini kayaknya. Emang studio dingin ya. Tadi matanya udah berkaca-kaca, Iya, pengen tahu Masya Allah. amalannya apa. Silakan Teh. Makanya susah, orang punya anak tuh susah. Makanya di luar sana jangan sampai ada yang membuang anak. Nah, alhamdulillah min syaitan. Jangan sampai ada yang menggugurkan anak. Karena anak itu merupakan anugerah, amanah dari Allah. Nggak ada yang bisa kita usahakan kecuali izin Allah punya keturunan. Amalan punya keturunan merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja karunia ini ada yang datang cepat, ada juga yang datang lambat. Di samping ada ikhtiar medis mungkin ya Bu ya, periksa ke dokter, mungkin disuntik belah sono, disuntik belah sininya. Ada amalan yang dilakukan para salafus soleh, para ulama-ulama terdahulu. Apa itu? Seorang ulama besar pada masa tabi'in, namanya Hasan al-Basri. Ada seseorang yang datang kepadanya mengadukan masalah paceklik yang mendera. Hasan al-Basri mengatakan, mohonlah ampunan kepada Allah. Lalu orang itu pergi. Ada lagi yang datang mengadukan tentang kemiskinan yang dialaminya. Ia pun berpesan, mintalah ampunan kepada Allah. Ada lagi yang datang mengeluh tidak punya keturunan. Hasan al-Basri pun mengatakan, berpesan, mintalah ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi amalan yang pertama, banyakin istighfar. Istighfar adalah jalan buntu dan pembebasan kesulitan. Dalam Al-Quran kan dikatakan, Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Mintalah ampun kepada Allah, sungguh Allah Maha Pengampun, niscaya Dia akan mengirimkan hujan lebat kepadamu. Ya, menolong kamu dengan harta, benda dan anak-anak, mengadakan kebun-kebun untukmu dan menjadikan beberapa sungai. Surat Nuh ayat ke-10 sampai 12. Jadi pertama banyakin istighfar. Pengalaman saya sendiri Karyani, saya 4 tahun nunggu lama. Disuntik belah sono kagak jadi-jadi juga mak. Ya kagak namper-namper gitu. Akhirnya apa yang saya lakukan pertama, perbanyak sholawat. Karena dikatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah salawat kepada Rasul, maknanya apa? Dalam tafsirnya Imam Jalalain dikatakan rahmatun, kasih sayang Allah kepada Nabi. Malaikat bersolawat kepada Rasul artinya maghfiratun. Artinya apa? Malaikat memohonkan ampun kepada Allah untuk Nabi. Walaupun Nabi kita itu maksum, terbebas daripada dosa. Sementara kita sebagai umatnya sering sholawat kepada Nabi, yakni wasilah doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu pengen mangga, susah ngambil di atas pohon, pakai alat apa namanya? Galah tuh bahasa Arab namanya al-wasil. Jadi pengen banyak hajat dikabul, banyakin tawasul, utamanya sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholawatan yuk. Yuk. Kemana? Ibu pengen sholawat lagu apa? Oplosan. Pada banget sholawatan. Salatullah, salamullah, ala toha Rasulillah. Bareng-bareng. Salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah. Banyakin salawat, mudah-mudahan hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, santuni anak yatim. Ada anak yatim, santunin. Yang ketiganya apa, Mak? Minta ampun, minta maaf, minta ridho sama siapa? Sama orang tua dan mertua. Nah, ini kebanyakan sama mertua banyak banget urusannya nih. Kenceng banget. Mertua sama kayak orang tua kita juga. Orang tua tuh ada 3. Yang pertama orang tua yang ngelahirin. Yang kedua alladzi 'allamak, yang ngajarin tuh guru. Orang tua yang ketiga alladzi zaujak, suami, orang tua suami atau orang tuanya istri. Mertua di sini. Jadi mertua jangan dibedain. Minta maaf, minta ridhonya, insya Allah Allah mudahin. Alhamdulillah anak saya udah usia 3 tahun sekarang. Alhamdulillah. Mudah-mudahan segera punya cucu ya Mia. Amin, insya Allah. Bu, Ibu, masih semangat?
Masih. Alhamdulillah. Tapi nggak terasa nih Bu, kita udah ada di penghujung acara. Jadi intinya jangan pernah takut punya keturunan. Nggak ada tuh istilah yang namanya, dari tadi kita bilangnya chill free. Padahal sebenarnya child free. Oh gitu. Salah Nggak ya kita ya ngomongnya. Lidah Karawang emang beda. Dan yang paling penting adalah karena keturunan itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita jaga biar nanti berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Amin ya robbal alamin. Dan terima kasih buat ibu-ibu yang udah di studio hadir pada pagi hari ini. Terima kasih juga untuk pemirsa Cahaya Pagi yang ada di rumah. Jangan lupa untuk terus menyaksikan program Cahaya Pagi di waktu dan jam yang sama. Saya Reni Risti dan Teh Liza Aziza pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.